Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aprilia, NIM 452113 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, saya di sini akan membawakan suatu materi yang berjudul Stoicisme. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Stoicisme. Filsafat Stoicisme yaitu suatu aliran filsafat yang telah ada bahkan lebih dari 2000 tahun lalu di Romawi kuno. Aliran filsafat ini digagas oleh Zeno yang kemudian dikembangkan oleh para filsuf lainnya seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Aliran filsafat ini sempat meredup di awal abad keempat saat Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Namun, di abad 21 ini, Stoicisme mulai kembali diperbincangkan dan buku yang membahas tentang aliran filsafat tersebut banyak diproduksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari filsafat Stoicisme ini. Yang pertama yaitu logika. Logika ini terdiri dari retorika dan dialektika yang masing-masing berarti ilmu berbicara dan ilmu berdebat. Titik awal teori pengetahuan Stoik adalah materi, dan Zeno berpendapat bahwa persepsi yang mengubah keadaan jiwa material meninggalkan jejak di dalamnya seperti pada lilin. Yang kedua yaitu fisika. Menurut Stoa, dunia sekitarnya adalah sejenis organisme hidup yang dikendalikan oleh logos, sedangkan nasib seseorang adalah proyeksinya. Menurut Stoicisme, segala sesuatu yang ada yang memiliki karakter tubuh yang hanya teguh, hanya berbeda dalam tingkat kekerasan materi. Stoa mencatat bahwa realitas dirasakan secara eksklusif dalam pengertian subjektif, sedangkan persepsi objektif pada dasarnya tidak mungkin. Kaum Stoa menganggap pemikiran teoretis sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan pengetahuan tentang kebenaran, dan empirismenya tidak hanya dimiliki tidak tidak hanya bertindak sebagai kriteria utama untuk kebenaran penalaran, tetapi umumnya diabaikan dalam hal ini, menghasilkan posisinya pada kebenaran teoretisnya. Yang ketiga yaitu etika. Gagasan utama etika Stoicisme adalah perjalanan sejarah yang telah ditentukan sebelumnya secara teologis. Dan tujuan utama manusia menurut Stoik adalah selaras dengan alam. Kaum Stoa membedakan 4 jenis pengaruh utama yang harus dihindari, yaitu kesenangan, nafsu, jijik, dan ketakutan. Sementara mereka menganut skeptisme tentang kemungkinan perubahan masyarakat, terutama berdasarkan pengetahuan sehubungan dengan yang mereka anggap rasional untuk diberikan kebijaksanaan yang bersifat individual, memisahkannya dari masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya itu yang ketiga, saya akan menjelaskan juga tentang tokoh-tokoh filsuf pada filsafat Stoicisme. Yang pertama yaitu Seneca. Seneca adalah seorang pejabat publik pada masanya. Ia pernah menjadi penasehat atau senator bagi Kaisar Romawi. Seneca ini juga menulis sejumlah buku tentang Stoicisme, sebagian besar tentang etika, dengan satu karya tentang dunia fisik. Yang kedua yaitu Epictetus. Epictetus adalah seorang filsuf Stoicisme Yunani. Epictetus ini mengajarkan bahwa filsafat adalah cara hidup dan bukan hanya disiplin teoretis. Bagi Epictetus ini, semua peristiwa eksternal berada di luar kendali. Kita harus menerima apapun yang terjadi dengan tenang dan tanpa perasaan. Namun, individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri yang dapat mereka periksa dan mereka kendalikan melalui disiplin diri yang sangat ketat. Yang ketiga itu Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah orang yang terhebat pada zamannya. Ia adalah seorang
Dia adalah seorang kaisar Romawi pada tahun 160 sampai 180 dan filsuf Stoicisme. Dia adalah pengusaha terakhir yang dikenal sebagai lima kaisar yang baik. Istilah yang diciptakan Romana. Eee, Pada usianya yang relatif, damai dan stabil bagi Kekaisaran Romawi, ia menjabat sebagai konsul Romawi pada tahun 140, 145, dan 161. Meskipun Marcus Aurelius tidak populer lewat strategi perangnya saat memimpin Romawi, tetapi ia dikenal sebagai kaisar karena sifat kontemplatif dan pemerintahnya yang didorong oleh akal. Kumpulan pemikirannya inilah diterbitkan dalam sebuah karya berjudul The Meditation berdasarkan kepercayaannya yang tabah. Karya itu berisi catatan hidupnya. Pada tahun 2002, bukunya ini yang berisi 12 volume, bahkan menjadi buku yang paling banyak dibaca di dunia. Dia adalah salah satu filsuf penerus filsafat Stoicisme yang paling dikenal. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang filsafat Stoicisme ini. Mohon maaf jika ada kekurangan materi dan salah penyampaian dari saya. Mohon maaf, saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan salam dan sekarang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.